Halo semua, nama gue Arlin. Di video kali ini gue akan bahas tentang Notion buat kuliah. Sebenarnya banyak banget di antara kalian, juga teman-teman gue yang nanyain, Lin, Notion buat kuliah lu kayak gimana sih? Lin, mau lihat dong Notion buat kuliah lu dan segala macam. So, here we go. Gue akhirnya bikin video ini. Sebenarnya tuh gue pakai Notion udah dari lama, tapi emang efektifnya baru sekitar setahun belakangan. Dan semester 1 kemarin pun gue pakai Notion. Cuma karena gue tuh masih maba, masih gak tahu gitu loh dinamika UGM tuh kayak gimana. Jadilah kurang cocok. Nah, sekarang tuh dibikin hasil dari evaluasi di semester 1 kemarin. Intinya tuh kayak gitu. Dan buat kalian yang baru mau pakai Notion, lagi cari inspirasi, gue saranin pakai Notion sesuai dengan tujuan kalian tuh pengen apa. Kalau gue sendiri pakai Notion itu tujuannya pengen ada satu tempat yang bisa nge-organize segala macam hal-hal yang berhubungan dengan kuliah gue gitu. Pokoknya entah itu link kelas, materi, dan juga segala macamnya itu tuh ada di satu tempat. Makanya gue butuh Notion ini gitu. Dan gue pribadi pun gak cuma Notion aja yang gue pakai, tapi gue juga pakai aplikasi kalender yang langsung bawaan dari Apple. Itu fungsinya lebih ke buat scheduling. Sementara kalau Notion tuh ya udah segala macam gue taruh aja gitu di sini gitu. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari inspirasi atau mau belajar atau mau tour aja, mau ngeliat Notion gue tuh kayak apa, boleh ditonton. Tapi kalau cuma butuh template-nya bisa langsung cek link di deskripsi di bawah. Gue cantumin, silahkan dipakai kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita ke tour Notion buat kuliah gue. Di sini ini adalah homepage-nya gitu deh dari Uni, namanya Unihub. Dan di sini ada beberapa sectionnya tuh ada upcoming, terus juga ada kalender, ada pages, vibes booster, weekly schedule, dan juga class notes. Pokoknya itu ciri khas gue kalau bikin Notion itu selalu dibagi beberapa section. Nanti di dalam section ada page lagi, terus ntar dibagi lagi gitu. Jadi kayak folder dalam folder, intinya tuh kayak gitu. Oke, kita langsung aja yang pertama. Di sini adalah upcoming. Upcoming itu gue pengennya ditaruh buat deadline, entah itu tugas, quiz, exam, atau gue perlu nge-review materi. Jadi kayak gue ngasih challenge ke diri gue sendiri kapan gue harus nge-review ini terakhirnya kayak gitu. Dan di sini pun itu ya type-nya tadi kayak yang udah gue jelasin, ada assignment, quiz, review, sama exam. Sementara kalau subjeknya di sini ada macam-macam. Yang baru gue taruh tuh ada Matvin. Ini berdasarkan mata kuliah kalian atau mata kuliah gue tuh ntar kayak gimana gitu. Due date-nya bisa ya udah due date, yaitu deadline-nya tanggal berapa, dan statusnya ada not started, on progress, dan juga done gitu. Karena gue sekarang belum masuk kuliah, jadi ini masih kosong. Terus di sebelah kanannya ada quotes, one step at a time. Sebenarnya tuh kalau ngerjain tugas kan biasa kita multitasking gitu ya, dan sebenarnya itu tuh katanya kurang efektif. Jadi lebih baik kerjain satu terus selesaiin gitu sih katanya. Cuma gue sendiri ini makanya one step at a time tuh biar mengingatkan gue, Lian satu-satu, Lian gak usah buru-buru gitu. Yang berikutnya adalah countdown masuk semester 2, masih 25 hari lagi, jadi masih agak santai. Buat kalian yang nanyain countdownnya ini dapetnya dari mana, gue tuh pakai widget, ada websitenya gitu deh. Websitenya bisa diklik di sini, nggak diklik sih, bisa dilihat di sini. Oke, yang berikutnya adalah pages dulu ya. Pages di sini ada 3 bagian, ada club and committee, ada AXI atau Actuarial Science 101, terus ada Jogja Prep. Karena sekarang tuh gue masih di Jakarta, gue belum ke Jogja, jadi mungkin ada beberapa persiapan yang harus gue taruh gitu. Pertama ke Club and Committee, di sini tuh intinya adalah UKM dan juga kepanitiaan yang gue ikutin gitu. Dan tiap kita ikutan oprek atau pendaftaran segala macam kan biasa disuruh lampirin CV ya. Makanya di sini tuh ada basic requirements-nya tuh ada CV, terus tinggal masukin PDF aja. Sebenarnya gue ada CV cuma belum gue masukin aja ke Notion ini. Terus berikutnya ada klub di sini maksudnya adalah UKM ya. Gue tuh sebenarnya semester 1 kemarin gak pengen banget joinan UKM gitu, karena ngerasa kayak udah terlalu sibuk gitu. Tapi tiba-tiba ada satu UKM di tingkat fakultas yang oprek, terus gue tertarik, yaitu Hirmi MIPA. Itu tuh tentang mental health gitu deh. Jadilah gue joinan gitu. Terus alhamdulillah keterima di public relation. Dan di sini ya udah intinya adalah hal-hal tentang HMM yang gue pribadi pakai ya. Karena di HMM pun kayak gue baru join belum sampai sebulan atau sebulan lebih gitu. Jadi belum terlalu banyak yang dikerjain. Terus ada komite di sini kepanitiaan. Gue so far udah ikutin 2, Malpres atau malam apresiasi, dan juga asik. Sebenarnya kedua kepanitiaan ini gak ada yang pakai Notion seutuhnya, tapi di sini tuh gue taruh link-link kayak misalkan link Google Drive, terus juga notulen kita habis rapat atau segala macam ditaruh aja di sini. Gitu deh. Terus berikutnya adalah upcoming recruitment.
karena di semester 2 kabarnya akan banyak rekrutmen atau oprek-oprekan, jadi ya udah gue taruh di sini aja. Yang udah buka dan akan deadline-nya tanggal 13 Februari itu PPSMB Palapa. Itu ospeknya UGM tingkat universitas dan gue berencana buat daftar. Jadi biar nggak lupa, gue taruh aja gitu di sini. Ntar kalau misalkan ada nambah lagi, udah tinggal ditambahin lagi aja gitu. Next ke page berikutnya yaitu aksi 101, apapun itu pokoknya Actuarial Science 101. Atau di sini intinya adalah basic tentang ilmu aktuaria. Ini tuh sebenarnya gue bikin waktu gue belum masuk semester 1, masuk day 1 gitu loh. Tapi gue udah keterima di ilmu aktuaria UGM. Jadi di sini intinya hasil research gue biar gue tuh ngerti sebenarnya prodi gue tuh ngapain aja kerjaannya, penilaiannya kayak gimana dan segala macam. Di sini ada websitenya, ada kurikulumnya, masuk kuliah tentang penyetaran, karena kan gue yang kuliah di aktuaria dan juga biasa sih di departemen matematika itu dapat privilege buat dapat penyetaraan ujian ASAI atau ujiannya jadi aktuaris gitu. Jadi oke, di sini ada tentang penyetaraan. Terus juga ada highlight mata kuliah per semester. Di sini intinya adalah mata kuliah yang bisa nanti diajuin buat penyetaraan gitu. Terus juga ada kurikulum dan juga ada band score, kayak misalkan nilai A tuh berapa, nilai Amin tuh berapa gitu. Dan juga penilaian buat evaluasi belajar tuh dari mana aja. Ini basically semuanya dari kurikulum dan juga website sih, sama dari waktu ospek gue tambah-tambahin gitu. Oke, next yang berikutnya adalah tentang Jogja Prep. Ini tuh salah satu page yang gue impikan banget ada dan akhirnya beneran gue bikin. Di sini ada beberapa section, ada things to bring, things to buy, dan juga ada room decor inspiration. Yang pertama adalah di things to bring. Ini sebenarnya bisa banget kepake buat kalian yang mau ngerantau, mau ngekos juga. Things to bring itu di sini intinya ya udah barang-barang yang akan gue bawa udah dibawa atau belum, jadi checknya tuh kayak gitu. Terus thingsnya tinggal diketik aja pengen bawa apa. Terus grupnya tuh ada macam-macam, ada baju, furniture, alat makan, stationery, dokumen, sama beauties. Beauties tuh masuk juga toiletries ya, jadi skincare dan juga alat mandi segala macam deh. Terus statusnya itu yang gue bawa atau gue kirim, jadi benar-benar bisa terpisah-pisah gitu. Oh ini kayak perlu gue bawa, ini yang perlu gue kirim gitu deh. Terus yang berikutnya adalah things to buy. Kan sering banget ya kita tuh lagi scrolling Instagram Reels gitu, terus nemuin yang Shopee kurang dari sekian ribu, atau enggak nemu buat room inspiration bla bla bla. Nah, itu pengen aja gitu gue masukin ke sini. Emang belum, baru ada di save Instagram gue gitu. Nah, thingsnya itu apa aja tinggal ditulis namanya. Terus grupnya juga sama sebenarnya, marketnya belinya online lewat Tokopedia, Shopee, atau offline store gitu. Terus statusnya gimana nih, masih wishlist, udah gue beli, atau ternyata udah sampai. Terus juga priority scale-nya, karena gue nggak pengen dong itu cuma yang wah ini lucu, oke gue beli, tapi gak butuh-butuh banget gitu. Jadi ada priority scale-nya dari yang gak paling urgent tuh bintang 1 sampai yang paling urgent itu bintang 5 gitu deh. Terus di sebelah kanannya gue kasih quotes, never spend your money until you have it, ya biar gak boros aja gitu. Terus yang berikutnya adalah room decor inspiration. Di sini sebenarnya gue nggak berencana kamar gue kayak gini gitu. Kamar yang gue mau dan juga beberapa barang yang gue mau tuh udah ada di save Pinterest gue. Cuma ini tuh ya udah biar nggak kosong aja gitu. Jadi intinya kalau misalkan kamarnya pengen dikasihin wall hanging kayak gini, terus juga pengen dibikin Korean aesthetic kayak gini gitu. Jadi ya udah tinggal masukin aja fotonya di sini gitu. Terus yang berikutnya adalah vibes booster. Ini tuh sebenarnya ya udah basically cuma playlist Spotify yang dibikin sama Spotify juga. Ini bukan playlist gue. Dan gue pribadi sebenarnya jarang dengerin lewat sini. Gue lebih sering ya udah buka Spotify aja terus klik play sembarang lagu, yang penting ada suara gitu. Gue juga kalau belajar nggak harus yang lovey beats gitu. Lagu apa aja terserah bisa, karena gue juga nggak dengerin lagunya cuma sebatas biar nggak sepi aja gitu. Jadi di sini sebenarnya cuma mempermanis aja. Cuma kalau misalkan teman-teman emang suka dengerin lagu, bisa disesuaikan aja playlistnya kayak gitu deh. Terus yang berikutnya adalah kalender. Kalender di sini karena gue bilang gue pakai aplikasi kalender dari Apple yang udah terintegrasi antara handphone, iPad, dan juga laptop gue jarang pakai kalender di Notion. Tapi di sini itu intinya gue tuh cuma pengen tahu misalkan upcoming yang masih lama, misal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Misalkan gini, 3 bulan lagi gue bakalan ada tutor pelajaran gitu, tutor mata kuliah bla 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 gitu. Nah, yang biasa gue taruhnya tuh di kalender si Notion ini. Atau enggak dosen bilang kalau deadline ini tuh tanggal sekian, oh gue pengen lihat nih tanggal sekiannya itu tuh hari apa. Atau kebalikannya, deadline minggu depan hari bla bla, oh gue pengen lihat gitu tanggalnya tanggal berapa. Itu biasanya gue lihatnya dari si kalender Notion ini, karena sekalian buka kan, lagi buka Notion gitu deh.
Oke guys, ternyata recordingnya tadi mati. Kita lanjutin aja. Yang berikutnya adalah weekly schedule. Weekly schedule ini adalah salah satu section yang paling gue suka dan menurut gue paling useful dari Notion gue semester 1 kemarin, dan gue rasa akan selalu gue pakai selama kuliah gue masih online gitu. Di sini intinya adalah jadwal gue kuliah, tiap harinya apa, jam berapa, dan juga mata kuliahnya apa. Tapi kalau misalkan diklik mata kuliahnya, sebenarnya di situ tuh ada link buat ke kelas masing-masing, kayak misalkan di Google Meet atau di Zoom atau di Webex gitu. Jadi biasanya kalau misalkan gue baru bangun, terus gue buka laptop, gue tinggal buka Notion, terus tinggal klik deh linknya, dan akhirnya voila, gue udah join gitu ke kelasnya. Udah sesimpel itu. Terus berikutnya adalah class notes. Nah, di class notes ini sebenarnya tuh gue jarang pakai. Ini tuh salah satu yang guna gak guna gue pakai karena gue tuh kan di aktuaria, itu di bawah departemen matematika, which is kebanyakan ngitung. Itu berarti catatan gue lebih banyak tulis tangan, dan gue masih pakai GoodNotes di iPad, dan di situ pun udah cukup terorganisir, dan gue rasa nggak perlu buat dimasukin ke Notion. Tapi mungkin beberapa dari kalian yang ngerasa masih perlu disatuin, ya silakan aja, monggo aja, nggak ada yang marah juga. Nah, di sini di class notes intinya adalah mata kuliah yang nanti akan ada di semester 2. Terus juga ada macam-macam kalau dibuka. Ada schedule-nya kapan, misalkan hari Senin jam berapa sampai jam berapa. Terus juga kelas platformnya. Gue pakainya itu dosennya itu pakai Google Classroom atau Elok atau Seamaster. Elok sama Seamaster tuh LMS-nya UGM by the way. Terus ada meeting platformnya, entah itu pakai Webex, Google Meet atau Zoom. Terus ada nama dosen dan juga kontaknya. Gue tuh jarang nge-save kontak WA, jadi kalian ada yang sama juga gak sih? Terus kalau misalkan diklik di bawahnya itu ada list of chapter. Jadi ya udah, itu basically cuma nama chapternya. Terus di sini check mark itu buat ngecek gue udah nge-review itu atau belum. Dan ya udah, again mungkin ini kepake atau nggak kepake kita lihat nanti aja. Dan sebenarnya kalau misalkan chapter name itu dibuka, di dalamnya itu masih kosong. Kenapa kosong? Karena menurut gue tiap mata kuliah itu tuh punya kebutuhannya masing-masing gitu loh. Dan gue kan belum tahu nih di mata kuliah ini butuhnya tuh kayak gimana, modelannya kayak gimana. Jadi mungkin template-nya akan gue bikin sesuai dengan mata kuliah nanti ketika gue udah kuliah, kayak gitu deh. Jadi ini benar-benar disesuaikan banget berdasarkan mata kuliah dan juga preferensi kalian gitu. Lebih sukanya modelannya kayak gimana? Apakah yang ribet, apakah yang simple, apakah yang high static, apakah yang ya udah yang penting ada aja catatannya, atau cuma dimasukin PDF dari dosen doang? Ya itu terserah aja. Udah deh, sebenarnya gitu aja home dari uni gue. Teman-teman yang udah kuliah atau yang masih sekolah sebenarnya bisa banget pakai ini. Kalau masih sekolah, masih SMA gitu, ya udah tinggal disesuaikan aja mata kuliah diganti mata pelajaran. Terus juga tinggal disesuaikan, misalkan teman-teman nggak ngerantau, ya udah dibuang aja si Jogja Prepnya itu dan segala macam deh. Pokoknya tinggal dimanfaatkan aja semaksimal mungkin. Kalau teman-teman butuh, sekali lagi bisa tinggal klik link di deskripsi di bawah, tinggal duplicate as template, terus ya udah silakan dipakai gitu. Oke, intinya makasih udah pada nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!